Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karir, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Liftia Ahadiati Akmala, psikolog sekaligus konsultan karir di Universitas Islam Indonesia Career Center di bawah naungan Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Islam Indonesia. Ketika saya melakukan berbagai macam sesi konseling sebagai seorang psikolog maupun sebagai seorang konselor, terutama di bidang karir, beberapa pertanyaan yang paling sering muncul adalah, setelah saya lulus, apa yang harus saya lakukan? Selepas ini, enaknya ngapain ya? Apakah saya harus bekerja? Atau saya bisa memulai usaha baru, atau kayaknya studi lanjut asik juga nih. Nah, jika teman-teman sekarang berada dalam kondisi yang sama, di persimpangan di mana teman-teman bingung untuk menentukan kalau nanti selepas wisuda apa yang harus saya lakukan, mungkin teman-teman mulai bisa mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah, apakah opsi-opsi yang nantinya akan teman-teman ambil itu sesuai dengan eksplorasi dan juga minat diri teman-teman semua. Terutama jika teman-teman memang benar-benar ingin memilih studi lanjut. Kenyataannya, beberapa mahasiswa saat ini sudah mulai memikirkan untuk melanjutkan studi bahkan ketika studinya yang sedang ditempuh saat ini belum benar-benar tuntas. Dan juga beberapa lulusan baru atau fresh graduate kemudian memilih untuk melanjutkan studi yang bisa jadi juga belum direncanakan secara matang sejak awal. Ada beberapa tren terbaru dan juga satu fenomena yang menarik sebenarnya adalah di mana para fresh graduate itu kemudian menjadikan opsi studi lanjut sebagai emergency exit atau pintu keluar darurat. Dari mana? Dari pertanyaan, habis lulus mau ngapain? Kok sampai sekarang masih belum kerja sih? Sekarang lagi sibuk apa? Karena nampaknya sulit menjawab pertanyaan itu kalau kita belum mendapatkan satu posisi tertentu di sebuah perusahaan atau teman-teman juga sudah mulai usaha baru, maka banyak kemudian para lulusan baru memilih untuk melanjutkan studi. Biar ketika ditanya, sekarang lagi sibuk apa? Lagi studi lanjut tante, ini masih S2 om. Nampaknya ringan, tapi ternyata konsekuensinya ketika menjalani itu tidak seringan ketika teman-teman memilih untuk menjawab itu. Lantas, bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan dengan lebih matang jika memang pilihan lanjut untuk memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah pilihan yang akan teman-teman ambil selepas teman-teman selesai kuliah jenjang sarjana. Yang pertama adalah teman-teman harus benar-benar bisa memastikan bahwa apakah pilihan yang teman-teman ambil itu adalah pilihan yang berdasarkan kebutuhan atau keinginan semata. Dari mana teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut? Tentunya dari pengalaman. Melalui proses magang, freelance, atau teman-teman terlibat dalam berbagai macam proyek, itu akan bisa memberikan pengalaman nyata bagi teman-teman apakah keilmuan yang selama ini didapatkan pada jenjang sarjana kemudian sudah cukup untuk bisa diaplikasikan di dunia nyata. Atau ada nih beberapa gap yang nampaknya teman-teman belum bisa jawab dan hanya akan bisa menemukan jawabannya kalau teman-teman mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka pilihan untuk studi lanjut adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman ambil pada saat itu. Kecuali teman-teman yang berasal dari beberapa program studi yang membutuhkan kepakaran tertentu, di mana pekerjaan tersebut tidak bisa teman-teman dapatkan kecuali teman-teman punya legitimasi untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, teman-teman otomatis harus langsung mengambil profesi dokter ketika teman-teman ingin menjadi seorang dokter setelah lulus dari sarjana kedokteran. Atau teman-teman ingin menjadi psikolog, atau menjadi apoteker, notaris, dan beberapa profesi yang lain yang memang mensyaratkan teman-teman untuk mengambil jenjang pendidikan tertentu. Maka untuk kasus tersebut, maka studi lanjut merupakan pilihan yang harus teman-teman ambil. Karena berdasarkan pengalaman saya ketika menempuh jenjang pendidikan S2, bagi mahasiswa yang nampaknya langsung melanjutkan studi selepas mereka menyelesaikan studi sarjananya, mereka cukup menemukan struggle atau kendala ketika menyelesaikan tugas ataupun melakukan diskusi di dalam kelas.
Kenapa? Karena biasanya studi jenjang yang lebih tinggi itu mensyaratkan adanya elaborasi, pemahaman yang lebih mendalam pada topik-topik yang memang sudah spesifik. Dan jika kita kurang pengalaman dalam hal tersebut, maka proses diskusi itu akan terasa garing, akan terasa satu arah, karena kita tidak lagi dalam situasi kelas di mana dosen mengajar, kemudian mahasiswa hanya menerima dari materi tersebut. Tapi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, proses timbal balik informasi itu seharusnya berjalan. Dan kalau kita minim pengalaman, maka kita nggak tahu apa yang mau kita bagi. Nah, di situ akan kelihatan bahwa pengalaman mengambil peran cukup spesifik ketika teman-teman akan melanjutkan studi lanjut. Karena kalau teman-teman berbekal pengalaman yang cukup, kemudian teman-teman tahu bahwa pilihan studi adalah pilihan yang tepat untuk menambah keilmuan yang teman-teman miliki, maka proses diskusi di jenjang pendidikan S2 ataupun yang lebih tinggi itu akan jadi proses yang sangat menyenangkan. Karena teman-teman akan bertemu dengan berbagai macam ahli, kepakaran yang mereka bisa saling berbagi pengalaman, dan dari pengalaman mereka bisa teman-teman aplikasikan di dalam pekerjaan yang pernah teman-teman lakukan atau yang akan teman-teman lakukan. Lantas, kalau teman-teman sudah yakin bahwa pilihan studi lanjut adalah pilihan yang tepat untuk diambil, apa yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah riset. Teman-teman perlu melakukan riset, jangan riset kecil-kecilan, tapi riset yang benar-benar harus mendalam tentang program studi apa yang akan teman-teman ambil. Kemudian di universitas mana teman-teman akan melanjutkan studi. Apakah dia akan ada di dalam negeri atau di luar negeri. Tidak ada yang salah dengan pilihan apakah studi lanjut itu dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri. Asalkan teman-teman tahu bahwa program studi atau keahlian yang ingin diambil itu memang tempat terbaiknya untuk belajar adalah di universitas tersebut. Kita tidak bisa menyaksikan bahwa universitas di Indonesia itu juga mulai maju, mulai ahli, mengembangkan berbagai macam bidang yang spesifik dan tidak kalah dengan universitas di luar negeri atau negara-negara maju lainnya. Maka teman-teman harus melakukan riset yang pasti apakah luar negeri itu selalu menjadi opsi terbaik. Jika memang iya, pastikan apakah negara tempat teman-teman ingin melanjutkan studi adalah negara yang memang benar-benar ahli di dalam bidang yang ingin teman-teman tekuni. Bukan hanya sekedar euforia semata atau hanya mengejar estetika, kayaknya enak, kayaknya muslim friendly, dan lain sebagainya. Jadi, tentukan dulu apa yang ingin teman-teman gali, apa yang ingin teman-teman pelajari lebih lanjut, teman-teman ingin jadi ahli di bidang apa, kemudian teman-teman cari di negara mana bidang atau isu-isu tersebut berkembang dengan baik. Setelah itu, maka teman-teman bisa menentukan universitas apa yang ingin teman-teman ambil, termasuk program studi apa yang ingin teman-teman ambil. Ketika teman-teman sudah melakukan riset, maka teman-teman mulai boleh menentukan negara mana yang ingin dituju, di Indonesia kah atau di luar negeri kah? Dan kalau di Indonesia, di universitas mana? Karena setiap universitas, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tentunya memberikan penawaran spesifikasi keilmuan yang berbeda-beda. Sehingga pilihan jelas ada di tangan teman-teman semua. Kemudian, yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah tentukan apakah proses studi lanjut itu bisa teman-teman biayai secara mandiri atau teman-teman membutuhkan beasiswa untuk bisa membiayai proses studi lanjut. Jika memang teman-teman memiliki privilege untuk bisa membiayai perjalanan studi lanjut teman-teman dengan biaya sendiri, atau mungkin orang tua kalian masih sanggup untuk membiayai studi lanjut teman-teman, maka tidak masalah. Segera daftar sesuai dengan universitas yang ingin teman-teman tuju. Tapi jika teman-teman merasa bahwa nampaknya untuk bisa melanjutkan studi lanjut S2 itu juga merupakan privilege karena menyelesaikan studi S1 saja sudah menjadi satu anugerah bagi teman-teman. Maka teman-teman perlu mempertimbangkan untuk mencari beasiswa yang sesuai. Bagaimana kemudian mencari beasiswa yang sesuai? Jelas, yang pertama, apakah beasiswa tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Kemudian yang kedua, apakah beasiswa tersebut bisa mengcover semua kebutuhan yang teman-teman miliki selama menyelesaikan proses studi lanjut. Karena beberapa beasiswa menawarkan beasiswa secara penuh, beasiswa secara parsial, atau hanya beasiswa untuk menyelesaikan tesis atau penelitian tertentu. Ketika teman-teman tahu bahwa beasiswa tersebut sudah sesuai dengan teman-teman, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan dari beasiswa tersebut. Ingat, persiapan studi lanjut bukan persiapan yang hanya dilakukan dalam 1-2 hari.
Tapi teman-teman membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa menyesuaikan dengan persyaratan beasiswa yang ingin teman-teman dapatkan. Terutama teman-teman harus melihat apakah kualifikasi yang teman-teman miliki sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh beasiswa yang teman-teman incar. Jika sudah sesuai, maka teman-teman bisa lanjut mendaftar. Tapi jika belum sesuai, apa yang kemudian perlu teman-teman lakukan? Maka upgrade skill dan juga pengalaman teman-teman selama waktu menunggu sampai beasiswa tersebut dibuka. Penting bagi teman-teman juga untuk mencermati timeline beasiswa, karena setiap beasiswa itu punya timeline yang berbeda-beda. Dan pastikan teman-teman tidak hanya mengincar satu beasiswa saja jika memang teman-teman ingin melanjutkan studi. Karena bisa jadi rezeki teman-teman bukan hanya berasal dari beasiswa yang awalnya diincar, tapi mungkin dari beasiswa lain yang selama ini justru tidak dilirik. Sehingga jika teman-teman ingin melanjutkan studi selepas teman-teman menyelesaikan sarjana ini, maka pastikan bahwa pilihan studi lanjut adalah pilihan yang teman-teman ambil dengan bijaksana dan dengan penuh perhatian, dengan penuh pertimbangan bahwa ini adalah kebutuhan untuk menaikkan skill, menambah keilmuan untuk bisa diterapkan di dunia nyata atau di dunia kerja selanjutnya. Yang kedua, lakukan riset secara mendalam terkait dengan universitas atau program studi yang ingin kalian tuju. Karena setiap universitas dan juga setiap program studi menawarkan spesialisasi di bidang yang berbeda. Sehingga pastikan yang mereka tawarkan sesuai dengan ekspektasi yang kalian miliki. Dan yang ketiga, jika kalian ingin menggunakan beasiswa sebagai motor untuk bisa melanjutkan studi lanjut, maka pastikan teman-teman sudah mempersiapkan diri sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau yang diminta oleh beasiswa tersebut, dan juga perhatikan timelinenya agar tidak terlewat dari masa pendaftaran hanya karena teman-teman tidak memperhatikan timelinenya. Semoga beberapa informasi dan tips itu cukup membantu bagi teman-teman untuk memulai persiapan melakukan studi lanjut. Karena apapun pilihannya, yang penting teman-teman bisa menjadi lebih bermanfaat bagi sekitar. Saya Liftia Ahadiati Akmala undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.